Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Ridho Afriansa dan tentunya di channel yang sangat kece ini. Di momen kali ini kita lagi di luar ya. Kalian bisa lihat di belakang itu ada pohon kurma. Di belakang kita itu ada pohon kurma, bisa kalian lihat ya. Dan juga kita suasana lagi di luar. Suasana di luar ini tidak lupa kita ditemani oleh halib, yaitu susu ya. Susu yang dicampur dengan teh. Itu sangat nikmat sekali teman-teman. Saya sarankan bagi teman-teman sekalian yang belum mensubscribe channel ini untuk terus dukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini tentunya. Like, komen, bila perlu share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan selalu menambah wawasan teman-teman sekalian. Baiklah, di momen kali ini kita akan membahas kenapa sih Kartika Putri dan Habib Utsman bin Yahya itu ingin datang lagi ke Tarim ini. Tentu kalian penasaran ya. Sebelum kita membahas pembahasannya lebih dalam, kita lihat dulu yuk cuplikan video ketika Kartika Putri itu bilang kalau dia pengen ke Tarim lagi. Ini dia. Tidur di kamar AA. Gimana? Si Lili sama Abah sama Bunda bertiga. Terus Abah terawih di kamar AA. Kangen tahu cungkring. Ipe nggak kangen Abah ya? Ah, bohong Ipe. Yang makan di sebelah kota selain Bunda terus siswanya siapa? Berbeda. Nggak ada. Tempat Ipe sebelah kiri kosong, nggak ada yang nempatin. Nggak ada tempat itu. Semua udah pada mudik nak. Terus gimana perasaannya di sana? Alhamdulillah udah petang. Alhamdulillah. Kalau udah betah kita seneng ah. Kalau mau pulang curhat lagi selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya berdoain ya, Bunda juga pengen ke sana lagi ya. Doain ya. Nah teman-teman, itu tadi cuplikan video ketika ibunda atau Kartika Putri, istrinya Habib bin Yahya, bilang ke anaknya yaitu Syarifah Syahra, dia mengutarakan kalau beliau ingin datang lagi ke Tarim. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih orang yang sudah pernah ke Tarim ingin datang lagi ke Tarim, dengan 3 alasan. Alasan pertama teman-teman, karena panggilan. Tidak tahu mengapa. Apakah ini hanya sebuah omongan saja, atau hanya sebuah dongeng, atau hanya sebuah cerita. Akan tetapi hal ini kebenarannya terbukti teman-teman. Karena banyak nih, ketika saya ikut tes kelulusan Universitas Al-Ahqaf, itu banyak sekali yang saya jumpai teman-teman yang ikut tes itu pintar-pintar teman-teman, tapi tidak lulus. Nah, kata orang karena dia belum dipanggil oleh Kota Tarim. Nah, karena belum panggilan itulah dia tidak bisa berangkat ke Kota Tarim. Biasanya orang dipanggil untuk datang lagi ke Kota Tarim karena ada rasa kecintaan Ahlut Tarim kepada orang tersebut, atau ulama-ulama yang di sini itu sangat cinta kepada orang tersebut sehingga dipanggil untuk datang lagi ke Kota Tarim. Banyak juga nih teman-teman. Ada waktu saya tahun pertama di Universitas Al-Ahqaf, yaitu di Mukalla, di ibu kotanya Tarim, itu banyak teman saya yang tidak lulus sehingga dia tidak berangkat ke Kota Tarim.
Katanya karena belum panggilan. Nah, bagaimana sih biar kita terus dipanggil ke Kota Tarim ini? Gimana caranya? Yaitu dengan sering-sering bertawasul kepada aulia yang ada di Kota Tarim, biar kalian dipanggil ke Kota Tarim. Bagi teman-teman sekalian yang ingin ke Kota Tarim tapi belum ada uang, belum cukup dana, atau karena ada hal-hal yang lain, coba deh kalian praktekkan dengan tawasul kepada ulama-ulama yang ada di sini. Insya Allah suatu saat kalian akan dipanggil ke kota ini. Mungkin ini salah satu faktor yang membuat Kartika Putri ingin kembali lagi ke Kota Tarim, karena panggilan. Yang kedua nih teman-teman, apa itu yang kedua? Apa sih yang kedua? Yang kedua adalah karena ulama-ulamanya teman-teman. Ulama-ulama di sini karena ketawaduan serta keilmuannya, itulah yang membuat orang-orang ingin datang lagi ke Kota Tarim. Dikarenakan keilmuannya, dikarenakan ketawaduannya. Jadi banyak nih cerita-cerita teman-teman. Jadi ada ulama yang ilmunya itu udah luar biasa. Kalau masalah kitab ya nggak usah bahas lah. Pasti beliau udah hafal ratusan kitab, bahkan ribuan kitab. Saking tawaduknya beliau, ulama dulu di Kota Tarim ini, itu mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mana kalau ditempuh dengan jarak jalan kaki itu bisa memakan waktu sejam bahkan 2 jam. Dan mereka tidak tanggung-tanggung untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi yang jaraknya jauh seperti saya sebutkan tadi. Nah, inilah yang membuat salah satu faktor orang ingin datang lagi ke Kota Tarim. Dan tentunya seperti kalian tahu, sekarang ulama fenomenal yang terkenal di belahan dunia itu ada di Kota Tarim. Tidak lain tidak bukan, dialah Habib Umar bin Hafid. Ada di Tarim ini. Dan beliau pendiri dari salah satu lembaga yang bernamakan Darul Mustafa. Dan khusus untuk cewek dinamakan Darul Zahra. Minum lagi teman-teman. Itu faktor kedua ya teman-teman, yaitu karena ulamanya. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan ulama yang ada di Kota Tarim. Itu akan kita bahas di video yang lain agar teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari cerita-cerita ulama yang akan kita bahas di video yang lain. Sebab kalau kita bahas di sini itu tidak cukup teman-teman. Satu ulama itu Masya Allah keutamaannya serta kelebihannya itu sangat luar biasa. Bahkan kalau diceritakan dalam 1 minggu itu tidak cukup. Tapi akan saya rangkum insya Allah di video yang lain. Sekarang yang ketiga nih. Apa sih yang ketiga? Yang ketiga karena suasananya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menginjakkan kakinya di Kota Tarim ini, dia akan tahu suasana di Kota Tarim ini sangatlah sejuk. Apalagi bagi teman-teman yang ingin menimba ilmu di Kota Tarim ini. Sangat saya sarankan kalian belajar di Kota Tarim ini. Karena apa? Karena suasana itu sejuk dan internet sangat lelet. Kalian tahu salah satu manfaat internet lelet di Kota Tarim ini, kalian bisa fokus belajar. Kebanyakan di negara kita itu sibuk dengan gadget, yaitu HP serta laptop, sehingga lupa untuk belajar ilmu yang ada di buku. Boro-boro HP-nya diisi dengan ilmu. Kebanyakan orang-orang kalau udah punya gadget atau HP, itu yang diisi adalah game, ya enggak? Atau YouTube, ya kayak gini nih, kalian nonton saya. Aplikasi YouTube, kalian nonton saya. Ini, tapi nggak apa-apa sih kalau tema ini bermanfaat. Insya Allah akan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jadi suasana di Tarim ini sangatlah sejuk. Seperti kalian lihat, suasana di jam 6 ini, mau jam 6 ya. Ini sangatlah sejuk. Dan juga kalian tentunya bisa belajar sambil menikmati halib ini teman-teman. Jadi kalian bisa belajar di Kota Tarim, menghafal ilmu yang banyak dengan menikmati halib ini. Balik lagi ke topik. Bukan saja karena suasananya yang sejuk, akan tetapi kalian akan bisa menimba ilmu ke semua ulama yang ada di sini dengan gratis teman-teman, tidak bayar. Jadi kalian bisa berkonsultasi, terus kalian bisa belajar, terus kalian bisa menimba ilmu yang sanadnya insya Allah sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan tentunya gratis. Kenapa sih berangkat dari Indonesia ke Yaman itu mahal? Itu bukan karena universitas atau lembaga di sini mahal, enggak teman-teman, sama sekali tidak. Yang mahal itu adalah biaya keberangkatan kalian dari Indonesia ke sini. Adapun kalau kalian sudah di sini itu sangatlah murah teman-teman. Kita ambil contoh saja ya, seperti Darul Mustafa. Darul Mustafa itu sebulan cuma bayar 10.000 real. 10.000 real Yamani. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu atau tidak paham kurs Yaman ketika ditukar ke rupiah itu berapa, silakan kalian tonton videonya di atas ya, linknya ada di atas. Saya sudah menjelaskan tentang nominal atau kurs Yaman ketika ditukar dari Yaman ke Indonesia itu berapa. Silakan kalian tonton videonya di atas. Agar teman-teman bisa mendapatkan real yang banyak, kalian jangan bawa uang rupiah, akan tetapi bawalah uang dolar. Jadi rupiahnya kalian belikan ke dolar. Nah, dolar ini ketika kalian sampai di negara Yaman, silakan kalian tukarkan ke real, karena kalian akan mendapatkan uang real yang sangat banyak. Balik lagi ke topik, ke suasana tadi ya. Jadi kalian bisa belajar ngambil Al-Quran, misalnya kalian pengen ngambil Al-Quran, silakan. Di sini disediakan banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan kalian untuk belajar Al-Quran, mulai dari menghafal Al-Quran, dari qiraatus sabak, dari qiraatul asyroh, dan lain sebagainya. Kalian bisa belajar dengan gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Bagi siapa? Bagi teman-teman yang sudah ada di Kota Tarim. Kalau bagi teman-teman yang masih di Indonesia, kalian tetap harus bayar ongkos dari Indonesia ke Kota Tarim ya. Tapi kalau yang udah di sini, kalian bisa belajar dengan gratis. Saya tidak bohong, kalau kalian tidak percaya, silakan kalian tanya kepada anak-anak yang sudah ada di Kota Tarim. Ketika mereka menimba ilmu di lembaga yang lain, mereka dikenakan biaya gratis. Adapun jikalaupun dikenakan biaya itu tidak mahal. Hanya 10.000 real, 5.000 real, ya sekitar gitulah ya. Kalaupun dikenakan biaya. Nah, itu tadi teman-teman 3 faktor yang membuat Kartika Putri dan Habib Utsman bin Yahya ingin berkunjung lagi ke Kota Tarim. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Dan semoga anaknya Kartika Putri dan Habib Utsman bin Yahya di Kota Tarim ini nyaman, tenang, dan bisa menghafal Al-Quran, dan tentunya bisa menimba ilmu yang sangat luas di Kota Tarim ini, yang mana keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin sampai di sini saja perbincangan obrolan kita yang santuy ini. Semoga bisa memberikan kalian motivasi agar tetap selalu belajar dimanapun kalian. Tetap harus fokus belajar dan jangan lupa untuk selalu berusaha. Karena kalau kalian berkeinginan aja tanpa usaha, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, ya enggak? Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan selalu memotivasi teman-teman sekalian. Oke? Wa akhiru kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.